budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Stephen Lee, NIM 200600119 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, Istanbul 2020. Nama saya Ethan dengan NIM 200600066 dari Fakultas Kedokteran Gigi Istanbul 2020. Sila pertama yaitu melatih diri dari pembunuhan makhluk hidup. Ada 5 faktor untuk dapat disebut pembunuhan. Yang pertama, adanya makhluk hidup. Kedua, mengetahui bahwa makhluk itu masih hidup. Ketiga, berpikir untuk membunuhnya. Keempat, berusaha untuk membunuhnya. Kelima, makhluk itu mati sebagai akibat dari usaha tersebut. Hal-hal lain yang dapat dikategorikan pelanggaran sila pertama yang harus kita hindari, yaitu membunuh manusia dan hewan, menyiksa manusia dan hewan, dan menyakiti jasmani manusia dan hewan. Akibat dari melanggar sila pertama, lahir kembali dengan keadaan cacat, mempunyai wajah buruk rupa atau perawakan yang jelek, berbadan lemah penyakitan, selalu khawatir, cemas atau takut, dimusuhi dan dibenci orang banyak, tidak mempunyai pengikut, terpisah dari orang yang dicintai, berumur pendek, mati dibunuh orang lain. Sila kedua yaitu melatih diri dari pengambilan barang yang tidak diberikan. Ada 5 faktor untuk dapat disebut mencuri. Yang pertama, ada sesuatu atau barang atau benda milik orang lain. Kedua, mengetahui bahwa barang itu ada pemiliknya. Ketiga, berpikir untuk mencurinya. Keempat, berusaha untuk mencurinya. Kelima, berhasil mengambil barang itu melalui usaha tersebut. Akibat dari melanggar sila kedua, 1. Tidak mempunyai harta benda dan kekayaan. Yang kedua, terlahir dalam keadaan melarat atau miskin. Yang ketiga, menderita kelaparan. Keempat, tidak berhasil memperoleh apa yang diinginkan. Kelima, menderita kebangkrutan atau kerugian dalam waktu dagang. Keenam, sering ditipu atau diperdaya. Ketujuh, mengalami kehancuran karena bencana atau malapetaka. Sila ketiga yaitu melatih diri dari perbuatan asusila. Ada 4 faktor untuk dapat disebut perbuatan asusila. Yang pertama, ada objek yang tak patut digauli. Yang kedua, mempunyai pikiran untuk menyetubuhi objek tersebut. Yang ketiga, berusaha menyetubuhi. Yang keempat, berhasil menyetubuhi walaupun hanya sedalam biji-bijian. Akibat dari melanggar sila ketiga, yang pertama, mempunyai banyak musuh. Yang kedua, terlahir sebagai banci atau wanita jalang. Yang ketiga, mempunyai kelainan jiwa. Yang keempat, diperkosa orang lain. Yang kelima, sering mendapat aib. Yang ketujuh, tidur maupun bangun dalam keadaan gelisah. Yang kedelapan, tidak disenangi oleh laki-laki maupun perempuan. Yang kedelapan, gagal dalam bercinta. Yang kesembilan, sukar mendapat jodoh. Yang kesepuluh, tidak memperoleh kebahagiaan dalam hidup berumah tangga. Sila keempat yaitu melatih diri dari ucapan yang tidak benar. Ada 4 faktor untuk dapat dikategorikan ucapan tidak benar. Pertama, ada sesuatu hal yang tidak benar. Kedua, mempunyai pikiran untuk berdusta. Ketiga, berusaha berdusta. Keempat, pihak lain mempercayainya. Akibat dari melanggar sila-sila keempat, bicaranya tidak jelas. Yang pertama. Yang kedua, giginya jelek dan tidak rapi. Yang ketiga, mulutnya berbau busuk. Yang keempat, perawakannya tidak normal, terlalu gemuk atau kurus, terlalu tinggi atau pendek. Yang kelima, sorot matanya tidak wajar. Yang keenam, perkataannya tidak dipercayai, walaupun orang-orang terdekat atau bawahannya. Aduh, nilainya malah lagi. Kalau nanti ditanya orang tua gimana ya? Dan nilainya udah keluar Dan? Belum keluar nilainya. Oh, belum keluar ya? Oke. Sila kelima yaitu melatih diri dari memakan makanan atau minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Ada 4 faktor untuk dapat disebut mabuk-mabukan. Yang pertama, ada sesuatu yang membuat nekat, mabuk, tak sadarkan diri, yang menjadi dasar dari kelengahan dan kecerobohan. Yang kedua, mempunyai keinginan untuk menggunakannya. Ketiga, menggunakannya. Keempat, timbul gejala mabuk atau sudah menggunakannya hingga masuk ke dalam tubuh. Akibat dari melanggar sila kelima, melakukan pemabukan. Dalam Anguttara Nikaya Sutta Pitaka
Buddha Gautama menekankan betapa besar akibat negatif yang ditimbulkan dari pemabukan. Duhai para biku, peminum minuman keras secara berlebihan dan terus-menerus niscaya dapat menyeret seseorang dalam alam neraka, alam binatang, alam iblis. Akibat paling ringan yang ditanggung oleh mereka yang karena kebajikan lain terlahir sebagai manusia gila. Mereka yang melatih diri dan melengkapi hidupnya dengan aturan-aturan kemoralan akan terakhir di alam bahagia. Jika melatih 5 sila dengan sungguh-sungguh, kita akan memperoleh kebahagiaan, kemakmuran, kedamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Jika seseorang berlatih dan mempraktikkan Pancasila dengan sungguh-sungguh dan sempurna dalam kehidupan sehari-hari, sempurna pula kebijakannya. Jadi, mari kita praktikkan Pancasila Buddhis dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan